Nih Pak Ferdinand. Oke, salam Pastor, Ya, semua kawan-kawan yang baik. Selamat Natal saya ucapkan ya. Sudah masuk era bulan Desember. Begini Pastor, kalau lihat perkembangan sejarah gereja-gereja, jadi manusia di dunia ini hampir mungkin 8 miliar ya. Tidak tahu ya, saya rasa 7 miliar lebih. Khususnya orang Kristen, Katolik, itu kan kalau orang pamula punya cuman 2 tahun. Kalau kita lihat John Wesley, pendiri gereja Metodis, Martin Luther King, Protestan, jadi makin bingung orang mau mengenal si Yesus ini. John Wesley itu bukan Apalagi pendiri gereja bukan Pak. John Wesley itu zamannya gerakan evangelikal Enlightenment Pak. John Wesley, Charles Finney segala macam itu ya. ya, oke. Jonathan Jadi Edwards. jadi pastor ya, menarik pastor ya memberikan edukasi kepada kelompok kita ya. Ini menarik banget. Karena gini pastor ya, Ini John Wesley itu pendiri banyak Metodis. informasi. Nih ada yang bilang Manu ya benar Manu Metodis, ya. betul, Metodis. Metodis, Betul, ya, Metodis. bukan Protestan. Saya bilang Metodis. Betul. Jadi gini pastor, kesimpulannya, pertanyaan sederhana. Jadi masyarakat tuh bingung. Saya maaf ya pastor, kalau menginjil nggak pernah saya bawa orang gereja-gereja. Pokoknya saya kenalkan Nabi Isa versi mereka. Saya giring dramatikal itu, percaya Isa itu sama Yesus. Saya sampai sekarang merenung, itu 25 tahun yang lalu saya ucapkan tuh Pak ya. Jadi sejak kenal sama pastor, otak saya kok makin lama makin bodoh. Percuma kuliah sampai 3 fakultas segala macam. Ya. Jadi saya renung-renung ya, apalagi orang kan. Jadi kalau yang baru kita injilin, jadi orang itu, wah, begitu kita katakan gereja, orang itu takut banget. Tapi kita bilang Isa Al-Masih, itu sama Yesus, hakim sebagai hakim datang ke dia, itu akan menilai. Bukan jaksa polisi dia. Jadi kalau dia hakim datang ke dunia ini, ya kamu di penjara, digorok, dibunuh, masuk neraka, atau ikut jaksa polisi. Nah, begitu kita berikan dramatikal itu, wah, ngeri-ngeri sedap ya. Akhirnya ikut. Maaf ya, saya nggak pernah menginjil membawa-bawa gereja. Selalu orang itu bertanya, saya jawab. Bertanya, saya jawab. Termasuk kiai-kiai berapa orang. Dia Nah, telepon disitulah dulu masih salahnya ada. Pak. Nah, Disitulah salahnya. jadi saya juga salah, menyesatkan juga kan, Pastor. Ya, betul. Kalau kita lihat perkembangan, saya ingat waktu Toronto Blessing, saya sangat benci, tidak percaya pada waktu. Pendeta aja doain saya tumpang itu, saya juga nggak yakin tuh. Arti ada ilmu yang membuatkan orang tuh macam dihipnotis jatuh. Sampai saya mencari tahu tuh informasi dulu, belum ada Google dong. Buku-buku saya cari di perpustakaan, di kedutaan saya belajar tentang tentang hipnotis. Ternyata benar. Jadi begitu dia hipnotis jatuh macam Benihin itu pakai jasnya. Kalau si Paulus kan pakai sapu tangan. Si Yesus kan bayangannya. Jadi kalau kita ambil garis lurusnya, untuk mereka itu sadar tentang si Yesus ini, kalau kita cerita tentang pengajaran pastor juga makin membingungkan bagi mereka. Tapi kalau saya secara pribadi sangat paham, menarik sekali pastor. Apalagi pastor katakan dari Haifa, dari rabi-rabi ya kan. Jadi tingkatnya grade-nya udah berbeda pastor. Artinya masyarakat awam pamula ini Trinitas, Unitarian segala macam apa itu ya, itu makin parah lagi. Jadi kalau kita bicara teologi aja di dalam Alkitab tak ada itu tulisan teologi, tidak ada tulisan Alkitab, ya kan? Jadi kalau teologi itu kan ilmu keagamaan kan. Kalau kita bicara konteks, teks dan konteksnya di Alkitab dari Kejadian sampai Wahyu itu maaf aja. Kalau Pantekosta mungkin ada dikatakan, ya kan. Protestan aja pun tak ada itu, ya kan. Jadi kalau bicara seperti pastor pernah memberikan informasi Trinitas, Unitarian, apalagi satu lagi itu juga di Alkitab itu nggak ada. Jadi kadang-kadang kita, ya jangan diajarin, ngapain ngajarin begituan. Nah, jadi maksudnya itu kan menyesatkan, ya kan. Boleh katakan, kita katakan ya. Jadi fanatisme satu nama bendera gereja itu luar biasa.
Saya terus terang lama saya tinggalkan gereja-gereja yang menyesatkan itu. Tentang perpuluhan juga. Saya coba-coba sampai saya berantem sama pendeta senior lagi. Kakaknya Yeremia, mungkin pastor kenal ya, Purwanto ya. Wah, Bapak kalau makan di warung Padang, Bapak kalau sering makan itu bayarnya tempat lain. Itu kan nggak cengdi kan. Sampai itu saya pribadi kenal baik kakaknya Yeremia, orang Manado. Istrinya kan orang Manado, tinggal di Jalan Duyung Romangun. Itu 15 tahun yang lalu, waktu masih hidup. Jadi kalau kita bicara tentang metodis, apalagi nggak usah jauh-jauh. Di Indonesia saja, itu waduh amburadul banget. Jadi itulah pertanyaan saya, Pastor. Sebenarnya kan ahli-ahli agama itu, terutama Kristen, itu kan harusnya satu, membuat komitmen, atau apa namanya istilahnya itu ya. Artinya kesepakatan, ya pokoknya kita beritakan. Komunitas itu kan pastor pasti tahu dong, di tingkat Eropa kan ada kan kelompok-kelompok demikian. Demikian, Pastor. Pertanyaan. Jadi teologi itu ya menempatkan Tuhan itu ya, ini kan ini mikroskop nih ya. Nah, mikroskop nih ya. Kan begini, ada katanya ya. Terus ini ada petridisnya nih ya. Wah. Nah, menempatkan ini Tuhan kayak bakteri nih loh. Terus kita orang yang lihat dari sini. Lihat bakterinya ini loh. Ya kan, teosnya itu dilogoskan, dicari-cari itu loh. Nah, teologi. Sebetulnya ya ini dimulai di abad Enlightenment itu ya, di abad pencerahan. Menempatkan, memisahkan antara Tuhan ya dengan kehidupan manusia, lalu disekulerkan dan bahkan dibikin ilmunya teologi itu. Ya mulai abad berapa tuh ya, abad ke-17 kalau nggak 17-18 itu ya. Jadi kan teologi itu. Nah disitulah kemudian manusia ngutak-ngutik Tuhan, dilogoskan, lalu merasa sudah tahu tentang Tuhan. Tapi sebenarnya cikal bakalnya ini ya dari mulai mana? Dari Konsili Nikaia itu. Mereka ngutak-ngutik tentang Tuhan, merasa tahu tentang Tuhan. Ya, nah itu satu. Jadi itu jelas sebetulnya kita tidak perlu ya teologi itu perlu nggak perlu ya. Karena untuk mengenal Tuhan Anda tidak perlu jadi doktor teologi. Kenapa Paul jadi doktor? Ya buat ketemu sama orang-orang yang ngel-ngel kayak Donditan, kayak Muriwali, kayak kain nama yang ngaku-ngaku doktor itu. Kain nama kan ngaku dokter ya walau ini ngaku dokter. Lah saya juga dokter dari Haifa, saya dari Haifa asli. Saya punya kartu mahasiswanya. Ya kan? Nah, jelas ini dari Haifa. Cuma buat itu doang, saya jadi dokter. Tapi untuk Anda bisa mengenal Tuhan, Anda tidak perlu sekolah teologi. Ya, tapi buat ketemu orang ngeyel, Anda harus sekolah teologi. Gitu ya. Untuk mengajar, Anda harus sekolah supaya Anda mengerti perbandingannya, supaya jangan sempit untuk mengajar. Ya, karena Yesus pun belajar, semua belajar. Ya, yang Nabi yang nggak belajar cuma Muhammad, saudara. Makanya blow on. Umatnya blow on semua kan. Karena nabinya nggak belajar. Kamu dipimpin oleh orang yang tidak belajar, yang tidak suka belajar. Tidak belajar dan suka belajar. Coba bayangin. 40 tahun jadi nabi, buta 20 tahun jadi nabi, buta huruf. Kan kelewatan. Saya 5 tahun di Eropa, saya bisa bahasa Jerman, bahasa Belanda. Coba. Saya 5 tahun di Eropa, saya bisa bahasa Jerman, bisa bahasa Belanda. Muhammad 20 tahun jadi nabi, buta huruf, kan blow on. Punya duit nggak mau sekolah. Itu saking blow on-nya orang ini. Saking bebalnya orang. Nah itu satu. Perlu belajar. Tapi jangan menempatkan Tuhan sebagai objek. Nah, Tuhan itu maha besar, bagaimana mau dijadikan objek. Tetapi untuk dilakukan, kita cari tahu untuk dilakukan, bukan cari tahu terus kitanya merasa lebih pinter daripada saya sudah tahu, paling tahu. Nah, teologi kan menghasilkan saya lebih tahu. Teologi kan menghasilkan itu kan, saya lebih tahu dari yang lain. Ya kan? Nah, nanti kita belajar tuh.
Makanya ya, nanti ya, Yesus, Yesua, Isa. Gara-gara itu tuh. Nah, teologi itu menghasilkan itu tuh, Yesua, itu. Ya, dan akhirnya kan ini jadi politik kan. Karena tahu itu tadi kan, merasa tahu. Ya kan? Nah, satu teologi. Dua tadi, jangan penginjilan. Penginjilan itu tidak sama dengan jadi sales, Pak. Ya. Oh, yang penting dia jadi Kristen, yang penting salah. Jangan. Jangan penginjilan itu kayak sales MLM jadi agen asuransi, jangan. Target tercapai. Ya, saya yakin yang saya baptis lebih banyak daripada yang Pak Ferdinand baptis. Dengan cara saya yang nggak pakai Al-Quran loh. Saya menolak loh pakai Al-Quran. Ya, saya baptis sudah ratusan loh. Ya, komunitas kita aja udah berapa ratus, belum yang di Eropa sini. Saya nggak pernah bawa Al-Quran nginjili orang Islam. Nggak pernah. Ya, dan saya nggak suka. Karena nanti jadi bingung. Saya banyak ketemu ya model-model Ali Makrus yang jadi orang suka pakai ayat Al-Quran. Nanti akhirnya terjadi bingung bentrok. Lalu dipaksa kan. Akhirnya dia tidak akan pernah mengerti salah satunya siapakah antikristus. Oh Islam, lo gimana? Mereka nggak akan mengerti bahwa Islam itulah antikristus. Jadi ketika dia mau ceritakan itu, cucu cerita perbalikannya, penyesatannya. Dimirip-miripkan. Nah itulah Isa dengan Yesua, dengan Yesus dimirip-miripkan, dipaksa mirip. Lalu diframingkan ke orangnya. Nah terus kita pakai framingnya dia buat nginjil mereka, mereka tambah bingung lagi. Apakah mereka nanti ketemu? Enggak, akhirnya mereka jadi Kristen. Terus setelah itu apa? Setelah mereka jadi Kristen apa? Ya, setelah jadi Kristen, mereka harus diajari ya mengasihi, mengampuni, memberkati. Mengasihi, mengampuni, memberkati. Ya, yaitu namanya diakonia itu tadi kan. Diakonia itu kan. Diajari diakonia, marturia. Tapi akhirnya kalau menginjili caranya Pak Ferdinand, mereka cuma marturia saja. Marturianya bukan dengan perbuatannya badek tetap badek. Coba lihat murtadin itu. Tetap badek lakuannya. Sorry ya, tetap badek. Di sini kita ajarin. Murtadin itu akhirnya malah buat jual beli kan, bisnis kan. Saya enggak. Bisnis baptisan, terus foto-foto, dapat duit banyak, ya kan. Ya kan? Sudah banyak kejadian. Terus kalau mereka jadi Kristen semua apa? Setelah itu jadi apa jadi Kristen? Puas kita bangga. Bisa membuat mereka berubah agamanya. Apakah imannya berubah? Apakah terus hidupnya berubah? Belum tentulah. Makanya saya nanya setelah jadi Kristen itu semua apa? Terus apa gunanya kalau dia terus beragama Kristen? Apakah dia jadi lebih baik? Ya kan? Belum tentu. Terus kita wah bangga senang itu ya dulu ya wah ini hebat ini murtadin. Kayak Ali Makrus katanya murtad, ya kan? Disyadatkan lagi. Untung kita baptis ulang ya kan? Wah ini murtadin hebat dielu-elukan. Enggak taunya cabul. Murtadin dielu-elukan, enggak taunya nipu. Aduh, ya kan? Begitu kan, terus mau apa? Kalau dia sudah jadi Kristen terus mau apa? Pertanyaannya kan itu. Apakah dia pasti selamat? Belum tentu loh. Hati-hati loh. Karena kita memperkenalkan Yesus yang salah lagi, Yesus yang lain. Jangan salah. Tadi hari ini kita mau belajar Yesus yang lain. Ya. Itu ya, Pak Ferdinand ya. Jadi jangan sampai jadi salesman. Anda yang penginjilan, bersaksilah dengan hidupmu. Marturia, kamu adalah surat yang terbuka. Ketika orang
kemudian tertarik dengan cara hidupmu yang suci dan mulia, yang penuh dengan cinta, maka dia akan ikut-ikut seperti itu. Bukan karena kita pandai bicara. Apakah saya ngomong yang muluk-muluk? Enggak, saudara, justru saya rubuhkan yang muluk-muluk itu, saya rontokkan semua kan. Kita ngomong dengan bahasa tukang beca yang sederhana, orang bisa terima. Ya kan? Dan kita beri contoh, kita lakukan. Dan ternyata tidak semudah. Ya kan? Kalau Anda nggak tulus, yang tidak semudah yang Anda pikir untuk melakukannya dengan konsisten. Tapi kalau hatimu tulus, ya dengan senang hati. Ya. Murtadin dia jadi Trinitas. Apa itu ya? Nggak bisa. Nah itu awalnya sudah salah. Murtadin dia jadi Trinitas. Kalau udah Trinitas, kamu udah selamat. Nah ya repot, saudara ya. Apakah mengizinkan sama orang-orang murtadin itu jadi Trinitas? Yang ngajarin saja belum tentu bisa. Ngajari Trinitas jadinya Triteis. Nah itu loh ya. Kalau kita mengajar, jujur kita opokan semua. Dengan pengetahuan saya yang luas itu, apakah saya ngajak, yang saya gunakan pengetahuan ini buat merontokkan yang sudah ada. Ya, ternyata yang kita sama-sama tahu itu nggak ada apa-apa, nggak usah, kita sederhanakan saja. Mengasihi, mengampuni, memberkati. Yang tadi saya tunjukkan dengan pengetahuan yang luas kayak kemarin dengan debat dengan Muri Wali, ya kan? Mau dibawa kemana, tak ikutin terus. Tak tunjukkan fakta-faktanya, literaturnya tak buka semua faktanya. Begitu kan? Karena saya punya pengetahuan. Pengetahuan itu bukan buat, oh saya jadi mengenal Tuhan. Oh, enggak jaminan. Itu hanya buat kita ngasih tahu kamu salah loh. Ya, ini. Nah, yang benar bagaimana? Pokoknya kamu harus mengasihi, mengampuni, memberkati, diakonia. Bullshit pertobatan tanpa diakonia. Semua pertobatan di Alkitab selalu diakonia. Bullshit pertobatan tanpa diakonia. Ajari para murtadin ini diakonia. Lihat, murtadin ya, yang di YouTube itu ya, oh siapa langsung namanya, ujungnya duit, dan biasanya bermasalah dengan uang juga akhirnya. Ruwetnya ruwet duit juga. Donasi lagi, ruwet lagi. Ya kan? Jangan percaya saya ngomong mah pahit, tapi begitulah memang kenyataannya. Di sini kita ajarin, ada murtadin palsu. Enggak ya, kita kasih tahu ini SOP-nya, kamu nggak bisa ikutin ini, nggak usah, ini SOP kita begini. Kita bantu, oh banyak kita nggak bantu. Di komunitas kami tidak ada yang tidak bisa bayar kontrakan, tidak ada yang sampai nggak bisa makan, tidak ada yang sampai nggak bisa bayar sekolah. Ya, bahkan anaknya Agustan aja kita sekolahin ya, saudara ya. Nanti ya ada pengumuman ya, anaknya Agustan. Oke, lanjut.